Hai teman-teman. Halo. Selamat datang di Bot Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter dan Dokter Gigi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi sebelum kita mulai, mungkin saya perkenalan diri dulu dikit, biar kalian bisa kenal saya, biar kita bisa saling kenal. Halo semua, nama aku Andrea Putri, boleh dipanggil Regina. Saat ini saya aktif jadi mahasiswa tahun kedua di Prodi Pendidikan Dokter Gigi Universitas Hasanuddin. Dan alhamdulillah saya juga salah satu penerima beasiswa ini. Nah, mungkin teman-teman udah pada kepo kayak beasiswa apa sih ini dan gimana cara pendaftarannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan teman-teman tolong disimak penjelasannya, penjelasan nanti ya beasiswanya. Terus aku juga mau disclaimer sedikit bahwa mungkin yang akan saya jelaskan ini hanya garis besar dari beasiswanya, dan nanti untuk kayak lebih ke teknisnya itu menurut saya mungkin bukan bidang saya kayak gitu. Saya menjelaskan garis besar aja kayak gitu. Oke. Oke, kita mulai dengan latar belakang dari si beasiswa ini. Nah, mungkin teman-teman udah pernah tahu atau udah pernah dengar bahwa ketersediaan dokter dan dokter spesialis di Indonesia itu masih kurang. Berdasarkan data dari yang saya citasi di sini, ada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK pertanggal 1 Desember 2024 itu ternyata masih ada 5,3% atau sekitar 556 puskesmas di seluruh Indonesia yang masih kekurangan dokter, terutama di wilayah timur. Nah, atas hal ini, pemerintah itu saat ini telah telah membuat 6 pilar transformasi sistem kesehatan Indonesia, yang pada pilar pertama terdapat transformasi layanan primer, pada pilar kedua terdapat transformasi layanan rujukan, pada pilar ketiga terdapat transformasi sistem ketahanan kesehatan, pada pilar keempat terdapat transformasi sistem pembiayaan kesehatan, dan pada pilar kelima itu ada transformasi SDM kesehatan, dan pada pilar keenam itu transformasi teknologi kesehatan. Nah, adanya beasiswa ini itu berfokus hasil daripada pilar kelima, yaitu transformasi SDM kesehatan, yang artinya sumber daya manusia kesehatan atau SDM dengan jumlah yang cukup dan merata di seluruh Indonesia. Jadi dari pilar 5 ini, Kementerian Kesehatan itu sudah membuat beberapa program beasiswa. Salah satu itu beasiswa afirmasi dokter dan dokter gigi, akan kita bahas sebentar. Jadi seperti ini kurang lebih latar belakang dari adanya beasiswa pendidikan dokter, afirmasi pendidikan dokter dan dokter gigi ini. Nah, sebenarnya apa sih beasiswa ini? Ayo kita lanjut ke slide selanjutnya. Bantuan biaya pendidikan afirmasi dokter dan dokter gigi. Nah, beasiswa ini itu merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang sedang menjalani program sarjana atau profesi pendidikan dokter atau dokter gigi. Nah, terutama putra-putri yang berasal dari daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, daerah permasalahan kesehatan, serta daerah yang diprioritaskan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman yang berasal dari daerah putra-putri daerah di Indonesia itu berkesempatan dengan diberikan beasiswa ini untuk bisa mengabdi kembali ke daerahnya masing-masing. Jadi beasiswa ini tuh diberikan kepada kalian sebagai para mahasiswa-mahasiswi yang sedang menjalani program pendidikan dokter atau dokter gigi, untuk nanti setelah kalian selesai menjadi dokter dan dokter gigi, kalian itu kembali ke daerah kalian untuk berkontribusi di daerah kalian gitu. Jadi para calon peserta penerima bantuan biaya ini, dia tuh harus berkomitmen untuk melaksanakan masa pengabdian setelah selesaikan internship. Mungkin kalian kurang relate kalau saya jelaskan kayak internship dan segala macamnya. Jadi saya ceritakan sedikit bahwa kuliah kedokteran dan kedokteran gigi itu ada terbagi dua. Jadi ada preklinik dan ada klinik, atau biasanya program sarjana dan program profesi. Nah, program sarjana itu adalah program yang di mana kalian dapat sarjana kedokteran atau sarjana kedokteran gigi.
yang kalau di Unhas itu, karena saya dari Unhas, kalau di Unhas itu 3,5 tahun. Jadi kalian selama program sarjana itu 3,5 tahun. Nah, setelah kalian program sarjana itu kalian akan mendapatkan gelar SKG atau SCAT. Nanti ada namanya program profesi. Program profesi itu kalau di kedokteran gigi itu 4 semester, 2 tahun. Jadi kurang lebih ada 7 tambah ya kurang lebih ada 9 sampai no bukan 9 ya, 11 ya 11 korek ya. Jadi nanti kalau di jenjang pendidikannya dokter dan dokter gigi itu, biar kalian agak relate sedikit, kalian harus sarjana dulu, kalian program sarjana dulu, program profesi, terus habis program profesi kalian baru dapat gelar dokter gigi. Kalau dokter atau dokter gigi, setelah kalian dapat gelar dokter atau dokter gigi, baru kalian bisa melakukan internship. Setelah internship itu kalian akan baru bisa mulai praktek di masyarakat. Tapi bagi teman-teman yang mendapatkan beasiswa konfirmasi dari Kementerian Kesehatan, setelah internship kalian harus mengabdi dulu di daerah yang akan kalian pilih. Jadi melaksanakan masa pengabdian ini itu kalian bisa memilih kalian ingin memilih daerah apa. Nah, semakin kalian memilih daerah yang terdekat dengan daerah kalian sendiri, maksudnya misalnya saya adalah orang Palopo, misalnya saya adalah orang Palopo. Nah, di usulan daerah pengabdian saya memilih Palopo, maka kemungkinan untuk saya mendapatkan beasiswa itu lebih tinggi karena saya adalah putri daerah Palopo dan saya ingin kembali ke Palopo untuk berkontribusi di bidang kesehatan di Palopo, begitu. Jadi seperti yang saya bold di sini, saya warna merahkan bahwa putra-putri yang berasal dari daerah yang bermasalah kesehatan atau daerah yang diprioritaskan oleh Kementerian Kesehatan itu semakin tinggi probabilitas kalian untuk mendapatkan beasiswa ini, kayak gitu. Semoga kalian relate ya. Nanti kita buat tanya jawab biar kalian bisa bertanya. Oke, next. Apa sih keunggulan dari beasiswa ini? Nah, pertama, kalian para mahasiswa baru kan nanti insya Allah kalian mau jadi mahasiswa baru di tahun ini. Kalian para mahasiswa baru di tahun ini yang masuk di pendidikan dokter gigi, kalian tuh bisa daftar karena di beasiswa ini tuh buka juga untuk para mahasiswa baru dan buka juga untuk para mahasiswa yang ongoing. Nah, mahasiswa 0 tahun ini maksudnya kalian baru lulus SMA semester 1, kalian baru semester 1 terus kalian mau daftar, kalian bisa banget daftar nanti ini beasiswanya. Terus kalau misalnya ongoing itu maksudnya mahasiswa semester 2 sampai mahasiswa profesi atau mahasiswa koas. Kalian mungkin pernah dengar mahasiswa koas. Nah itu mahasiswa profesi itu mahasiswa koas. Jadi beasiswa ini itu tidak hanya untuk para mahasiswa sarjana, tapi pada saat koas pun kalian itu akan dibayarkan juga, kayak gitu. Jadi beasiswa ini tuh sangat bagus menurutku. Nah, next kok pindah. Nah, next, apa aja bantuan biaya yang akan diberikan? Biaya yang akan diberikan itu yang pertama ada biaya pendidikan atau UKT biasanya kita sebut. Yang kedua ada biaya hidup, yang ketiga ada biaya buku, yang keempat ada biaya penelitian. Nah, biaya pendidikan atau UKT ini itu sistemnya dibayarkan langsung oleh pemberi beasiswa. Jadi biaya pendidikan ini kalian tidak akan mendapatkannya secara cash atau kalian ditransfer ke rekening kalian, itu enggak. Jadi biaya pendidikan ini itu akan dibayarkan oleh pemberi beasiswa dan kalian hanya cukup untuk mengisi KRS gitu. Maksudnya isi mata kuliah yang akan kalian ambil di semester selanjutnya gitu. Jadi kalian tidak perlu pikir misalnya kayak ini kan udah mau masuk lagi semester semester genap. Nah, kalian tidak perlu pikir lagi kayak saya semester genap harus bayar UKT gini-gini, tidak perlu. Kalian tidak perlu pikir itu karena UKT itu dibayarkan. Jadi kalian pas masuk kuliah tuh langsung dapat nih, nggak masuk kuliah sih, kayak beberapa minggu lah sebelum masuk kuliah tuh kalian bakal dapat kabar dari
universitas kalian bahwa kalian udah bisa isi ini loh KRS karena udah dibayarkan UKT-nya dan sebagainya macamnya kayak gitu. Jadi bagus banget. Terus ada lagi biaya hidup. Nah, biaya hidup itu biaya hidup kalian selama kalian kuliah kayak gitu. Terus biaya buku, terus ada biaya penelitian. Biaya penelitian itu bisa biaya skripsi, karena kan biasa kalau skripsi kita harus melakukan penelitian. Nah, ini bisa kalian biaya penelitian. Terus seperti yang saya maksudkan di bawah, peserta akan diberi bantuan biaya sejak ia dinyatakan resmi sebagai penerima hingga ia lulus sebagai dokter atau dokter gigi. Jadi kalau misalnya nih kuliah dokter kalian tuh ada 11 semester. Nah, kalian tuh akan dapat ada 11 semester dan kalian daftar dari semester 2 tapi dinyatakan lulus semester 3 lah atau gimana. Misalnya kalian dinyatakan lulus semester 3, kalian kurikulumnya harus sampai jadi dokter itu baru semester 11. Nah, kalian dari semester 3 sampai semester 11 itu bakal dibayarkan. Jadi kayak sangat-sangat keren menurutku, karena kuliah kedokteran itu kan mahal guys. Jadi kayak kita pasti mikir-mikir juga, kalau saya sudah sarjana tapi saya belum koas, harus bayar koas lagi gini. Tapi dengan beasiswa ini kalian tuh biar koas pun kalian tidak perlu bayar. Di jenjang sarjana dan jenjang profesi itu kalian tidak perlu bayar sepeser pun, karena kalian bakal dibayarkan sama Kementerian Kesehatan gitu. Jadi kalian nanti jadi dokter gigi itu jadi dokter atau jadi dokter gigi itu full dibayarkan gitu. Namun nanti imbalannya kalian harus melakukan masa pengabdian setelah internship gitu. Next adalah persyaratan peserta. Nah, ini persyaratan peserta tahun 2024 tahun lalu. Saya nggak tahu bakal berubah atau enggak untuk tahun ini, cuman kalian bisa lihat aja dulu, dan mungkin kalaupun berubah nggak terlalu berubah. Yang pertama itu ada bantuan biaya pendidikan diperuntukkan untuk FKG negeri kelas reguler. Jadi prodi pendidikan dokter dan prodi pendidikan dokter gigi di PTN, bukan di universitas swasta. Setahu saya ya, kayaknya universitas swasta enggak, dan saya nggak masukkan di sini. Akreditasinya tuh minimal B atau baik sekali akreditasi universitasnya. Kemudian yang kedua, tidak terikat pendanaan pendidikan dari pemerintahan pusat, pemerintah daerah, swasta maupun pihak lainnya. Karena seperti yang kalian tahu, kalian tuh harus berkontribusi nanti di akhir setelah kalian menjadi dokter atau dokter gigi. Jadi diharapkan kalian nggak ada terikat sama pendanaan pendidikan dari apapun itu selain dari Kementerian Kesehatan ini. Kemudian yang ketiga, tidak menerima pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun pihak lainnya untuk kepentingan yang sama. Karena semua orang berilah semua orang kesempatan. Jadi kalau kalian udah mendapatkan beasiswa di tempat lain, sayangnya mohon maaf kalian tidak bisa daftar beasiswa ini. Kemudian yang keempat, tidak sedang dalam perkara pidana dan menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Kemudian yang terakhir itu calon peserta mendaftar melalui website. Nah, ini websitenya sibkkemkes.go.id dan mengunggah berkas sebagai berikut. Nah, berkas itu lumayan banyak, tapi sejujurnya nggak guys. Berkasnya nih mudah banget kok diisi. Ada bukti mendaftar atau lulus di FKG, karena misalnya kalian kan insya Allah jadi maba di tahun ini, jadi kalian harus menyimpan bukti mendaftar kalian atau bukti lulus kalian. Terus ada surat ijazah, pas foto ini kayaknya 4x6 setahuku, kartu keanggotaan BPJS kesehatan yang aktif atau asuransi kesehatan lainnya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum ada BPJS-nya, boleh banget dibuat dari sekarang, biar nanti kalau beasiswa ini udah buka kalian bisa daftar. Terus ada surat sehat dari dokter di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi kalian nggak bisa ya minta surat sehat itu di klinik-klinik gitu, nggak bisa, mintanya di pusat kesehatan yang milik pemerintah. Kemudian ada surat pernyataan yang tertangani oleh calon peserta dengan bermata 10 3 poin terakhir ini tuh dia ada di websitenya. Jadi kalian tinggal buka websitenya, nanti ada di situ semua, kalian tinggal print dan kalian tinggal isi gitu. Terus untuk terakhir, informasi dan pendaftaran dapat diakses melalui ini websitenya https
titik dua //swbk.kemkes.go.id, atau kalian mau scan QR code ini boleh banget juga. Dan nanti setelah kalian scan, kalian boleh klik si bantuan biaya pendidikan afirmasi dokter atau dokter gigi. Cuman kalau sekarang tampilannya itu masih tutup karena nggak dibuka. Tapi kalau udah dibuka itu tampilannya nanti terbuka. Jadi kayak kalian bisa daftar gitu. Gitu aja guys. Ya, poin dari saya. Thank you.